Shalom sahabatku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan singkat pada hari ini. Dan hari ini saya akan coba berbicara tentang hidup untuk suatu tujuan. Hidup untuk suatu tujuan. Saya mau katakan begini, orang yang kehilangan tujuan adalah orang yang kehilangan segala-galanya, bahkan kehidupan. Kenapa bisa begitu? Karena tujuan itulah yang membuat kita berani untuk melangkah. Tujuan itulah yang membuat kita tidak bergeser ke kanan dan ke kiri. Kita akan terus fokus untuk menuju kepada yang namanya tujuan itu. Nah, kita langsung buka saja di dalam kitab Ibrani. Hidup untuk suatu tujuan. Ibrani 5 ayat yang ke-14. Ibrani 5 ayat yang ke-14 katakan begini. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mereka mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini adalah poin pertama dari orang yang memiliki tujuan. Itu harus mereka harus memiliki yang namanya pertama. Mereka terlatih atau tidak. Orang gak akan pernah bisa sampai kepada tujuan kalau orang ini tidak terlatih. Sebab itu latihlah dirimu. Paulus katakan begini, aku melatih ini tubuhku. Aku ini menjadi petinju yang tidak sembarangan memukul, tetapi aku melatih diriku. Berarti orang yang bisa masuk kepada tujuan atau mengejar yang namanya tujuan adalah orang yang terlatih. Bukan mampu atau tidak, tetapi dia terlatih atau tidak. Mampu atau tidak, semua orang pasti bisa mampu kalau dia terlatih. Orang tidak akan mampu kalau dia tidak terlatih. Makanya bukan persoalan mampu atau tidak, tetapi dia terlatih atau tidak. Jadi jangan pernah kita buru-buru untuk menetapkan satu tujuan. Pertanyaannya, hidupmu sudah terlatih atau belum? Nah, untuk itu kita jangan sembarangan. Kita tetapkan target kita. Kita tetapkan tujuan kita apa. Nah, untuk mengenal tujuan hidupmu, kembalikan lagi satu pertanyaan. Tujuan hidup kita apa sih? Kalau saya menanyakan itu, banyak orang yang belum tentu bisa jawab. Tetapi simple kalau kalian bertanya, ini pastor, kira-kira tujuan hidup pastor apa sih? Saya simple, di dalam Roma 11 ayat 36, dari dia, bagi dia, untuk dia segala kemuliaan hanya kepada Kristus Yesus. Karena hidupku dari dia. Untuk dialah saya hidup. Saya bekerja kepada dia. Dan bagi dialah semua apa yang akan nanti saya dapatkan. Dan saya percaya orang yang mengerti tujuan hidupnya adalah orang yang pasti melatih dirinya. Sampai mereka menjadi orang-orang yang hebat. Coba kita buka di dalam 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 mengatakan begini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus katakan begini, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dia menetapkan dulu tujuan hidupnya apa. Ketika dia bertobat, Tuhan panggil dia, kamu pergi melayani saya. Kamu hidup untuk Kristus, kamu hidup untuk Injil. Nah, dia menetapkan tujuan bahwa hidupnya harus menjadi berkat, harus menjadi saksi. Nah, dia mulai melatih. Dia masuk dia belajar di tanah Arab selama 3 tahun lebih. Dan saya percaya itu yang membuat dia melatih dirinya. Makanya dia bilang, aku bukan petinju yang sembarangan memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Dia melatih supaya hidupnya benar-benar serupa dan segambar dengan Kristus. Benar-benar hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Berarti dengan kata lain, bukan cuma sekedar bicara, tetapi hidupnya adalah mempresentasikan bahwa Tuhan benar-benar hidup di dalam dia. Makanya lebih baik kita melakukan firman Tuhan daripada sekedar bicara firman Tuhan. Orang-orang yang melatih hidupnya, percaya orang itu adalah orang yang bisa mempraktekkan firman Tuhan. Bukan cuma sekedar mendengar, bukan cuma sekedar berbicara, tetapi orang itu menghidupi firman Tuhan. Nah, untuk kita melatih tujuan kita, untuk kita melatih hidup kita supaya hidup kita memiliki tujuan, kita harus masuk kepada poin yang terakhir. Kita harus mengejar atau kita berlari kepada tujuan itu. Paulus bilang begini di dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-14 bilang begini. Filipi 3 ayat yang ke-14 bilang begini. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tujuannya dia tetapkan, dia arahkan, dia fokuskan hidupnya dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Berlari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketika saya mulai meneliti kata berlari
dia pemakai kata dioko. Dioko begini, bicara mengejar dengan sungguh-sungguh, bicara dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya paling suka singgung tentang hati, karena dalam hatilah Tuhan melihat seluruhnya. Dalam hatilah terdapat seluruh kehidupan. Di dalam hati bicara tidak ada kemunafikan. Hati bicara pikiran, perkataan, perbuatan, perasaan. Nah, orang yang mengejar sungguh-sungguh, ini dipakai kata apa? Dia berlari kepada tujuan. Dia harus sungguh-sungguh. Nah, makanya selalu respon, cek hati kita dulu. Apakah hati kita benar-benar murni di hadapan Tuhan atau tidak? Kata dioko yang kedua adalah mengikuti. Mengikuti begini, berarti dia harus mengikuti cara hidup Kristus. Kalau Tuhan Yesus kudus, kita harus jadi kudus. Kalau Tuhan Yesus memiliki belas kasihan, kita pun harus memiliki belas kasihan. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak firman yang bisa kita praktekkan? Dan saya berdoa Anda adalah orang-orang yang mengikuti bukan saja cara hidup kekudusan, tetapi cara hidup kerajaan sorga. Bagaimana dia bisa Tuhan ini menjadi hebat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yesus terlihat dalam setiap hidupmu. Dan yang ketiga, kata dioko berarti maju, tidak mundur, tidak menoleh ke belakang. Kenapa? Karena di depan ada Kristus. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita di depan. Tujuan kita adalah Kristus. Sebab itu biarkanlah hidupmu mempermuliakan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti fokus kita, tujuan kita simple, cuma Kristus. Tetapkan tujuanmu, latih hidupmu, dan percaya, kejar panggilanmu, fokuskan, dan saya percaya kalian akan mendapat tujuan kalian, dan percaya Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.